Kenapa sih harus milih sendiri? Karena kalau kita tidak milih sendiri, membiarkan diri hanyut, ditelan oleh sistem moral di sekeliling kita, kita akan jatuh pada level budak. Itu nanti ada di bukunya Beyond Good and Evil. Ada moralitas budak, ada moralitas tuan. Apapun yang terjadi kalau kita beragama, katanya Nietzsche, kita ada di level moralitas Buddha. Kalau kita mandiri, kita akan ada di level moralitas Tuhan. Apa sih moralitas Buddha itu? Moralitas Buddha itu isinya serba was-was, serba takut, serba kira-kira bener gak ya aku, karena begitu aku salah dihukum. Setiap hari kita mikirnya, ini halal apa haram ini? Haram susah aku ini. Ya kan selalu begitu, kita hidupnya was-was. Ya bahasanya Nietzsche, peduli dan sensitif pada semua, mengutamakan orang lain, tidak egois, membantu yang kurang beruntung, berkorban, itu diantara cirinya. Berarti tidak mandiri, nggak pernah mikir awake dhewe. Budak itu kan gitu, dia tidak pernah mikir dirinya sendiri, yang dipikir majikannya. Sebelum majikannya tidur, dia tidak berani tidur, khawatir diperintah. Dan itu manifestasinya kita kan tiap hari, mari kita jalin kepedulian. Kita susah tidak apa-apa, asal orang lain bahagia. Jangan egois, jangan mikir diri sendiri. Kan itu tiap hari kita nasihati begitu. Akhirnya diri kita sendiri hilang. Berkorban untuk sesama, itu kan jargon kita banyak. Kalau Kemenak itu ikhlas beramal. Terus kan banyak jargon-jargon kayak gitu kan. Loh, katanya Nietzsche ini bunuh diri. Jadi tuan dulu, gampang nanti kalau ingin membereskan situasi. Kalau kita tiap hari hanya mikir orang lain, kita tidak ubahnya kayak budak. Jadi ya tinggal kita tengok dalam diri kita sendiri, katanya Nietzsche. Apa yang ada di pikiran kita. Kenapa orang beragama tidak disukai oleh Nietzsche? Karena beragama itu mentalitasnya persis kayak gini. Ya kayak saya bilang tadi, kamu tiap hari kan mikir, ini sesuai nggak ya sama kehendaknya Allah, kan gitu. Allah meridhoi apa enggak ya? Dan kamu ngertinya Allah meridhoi apa enggak kan paling tanya kiaimu nanti, tanya ustadzmu. Ustadz, kayak gini halal mboten? Halal. Kalau gitu haram, kan gitu. Sekarang ustadznya kan pinter juga, jadi ya milih yang sesuai cocok dengan kepentingannya dia kadang-kadang. Oke. Jadi persis katanya Nietzsche, posisi kita jadi budak. Tidak pernah mikir dirinya sendiri, yang dipikir majikannya. Yes, moral rasional kadang-kadang majikannya ya orang lain, sesamanya. Hargailah sesamamu. Hormatilah kepentingan orang lain. Kayak kalau kita puasa, hormatilah orang yang berpuasa. Ini bunuh diri katanya Nietzsche. Ya mikir dirimu sendiri, kamu puasa apa enggak kan, yang duluan itulah kok mikir orang lain. Kalau kamu puasa ya jangan makan, kalau enggak puasa ya makanlah. Kalau urusanmu beres baru mikirlah orang lain. Ini orang lain puasa apa enggak. Tapi kalau belum kamu mikir orang lain, itu bunuh diri, itu persis budak. Sebelum juragannya makan, kamu enggak makan dulu. Sebelum juragannya tidur, kamu enggak tidur dulu. Ini moralitas budak. Hidupmu kamu serahkan 100% pada majikanmu. Oke, apalagi agama. Agama itu ancamannya lebih dahsyat. Agama tidak cuma hukuman dunia, nanti ada hukuman akhirat.
Kamu bisa disetrika, disate nanti di akhirat kalau berani macam-macam. Ya kan ngeri tuh kamu membayangkan. Waduh, disate besok ditusuk dari atas sampai bawah, dibakar, dikasih kecap terus diputer. Nggak bayangke loh kamu di neraka itu ngerinya. Loh, kalau neraka ya gambarannya pokoknya ngeri toh isinya di sana. Barang siapa yang suka mengadu, saya dulu kecil diceritain gitu, yang suka ngadu jago, besok kita akan diadu. Barang siapa yang ngadu jangkrik, besok kita diadu oleh jangkrik. Oh itu kan tidak bayang, berarti besok promotor tinju itu diadu oleh petinjunya, kan dia yang ngadu orang, besok diadu oleh orang. Oke, jadi moralitas Buddha, melakukan sesuatu yang bukan kepentinganmu, yang bukan kebutuhanmu, yang bukan keinginanmu. Oke, tapi rasanya enak loh kadang-kadang gitu Pak. Nolong orang lain itu nyaman. Kalau katanya nih alah nipu. Ndak. Kalau mau jujur ya ndak. Uang kita sedekahkan semua untuk yang lain. Nanti rasanya nyaman, bisa ngapusi, enggak. Orang mungkin tetap ganjel. Meskipun ustadznya bilang ikhlas ya, yo ikhlas tapi yo apa tetap. Kalau ditanya yang jawabnya ikhlas tapi hasilnya ya ganjel tetap. Ndak alami. Yo paling ndak yang jawab apa, yo berat sih tapi gimana lagi. Ngono ndak apa-apa, itu lebih jujur daripada ya ikhlas padahal ndak. Jadi ndak lah katanya, yo mikir buat kamu dulu dong. Kalau ada sisanya baru buat yang lain. Jangan semua buat yang lain. Itu namanya bunuh diri. Mental kita jadinya mentalitas Buddha. Ya nanti kalau dalam agama, kalau saya percayalah Allah menurunkan kita ke bumi ini tidak untuk dibikin susah. Dia nyuruh kita seneng, bahagia. Kok gara-gara dan dikasih bantuan agama, dikasih bantuan Nabi, itu menurut saya biar kita sukses, senengnya bisa memuncak, senengnya bisa semakin tinggi. Kalau gara-gara agama kok kita sumpek, ada yang salah dengan keberagamaan kita. Ada yang keliru. Oke, dan menurut saya banyak kisah-kisah Nabi yang konotasinya memang kemanusiaan kok, bukan bunuh diri. Tidak pernah Nabi nyuruh kita sedekah seluruh harta kita. Dompet mana? Dompet kan ada yang gitu. Kasih semua isinya. Itu bunuh diri namanya. Kamu tidak bisa pulang duit entek. Jadi wajar-wajar saja. Untuk kepentinganmu berapa, sisanya berapa. Kalau enggak, kamu terjatuh di mentalitas Buddha. Banyak orang beragama ada di mentalitas ini. Mentalitas Buddha. Padahal katanya Allah kan yang boleh memperbudak kita cuma Allah. Jangan yang lain. Meskipun Nietzsche bilang tidak boleh ada yang memperbudak kita satupun. Termasuk Tuhan. Kalau Tuhan memperbudak kita, bunuh aja. Loh nanti sampai ke situ Nietzsche, Tuhannya dibunuh ngapain? Loh, kemerdekaannya budak kan matinya majikan. Nah iya kan, biar gak diperbudak lagi, bunuh majikannya. Bebas kita sekarang kan gitu. Oke, nah terus kita harus punya moralitas tuan. Jadi mentalnya mental tuan. Apa? Kamu harus jadi orang besar. Kita harus jangan mau di bawah. Semuanya harus berjuang untuk menuju ke atas. Let the strong itu kan rise to the top of the heap. Biarkan yang kuat berdiri di atas pundaknya yang lain, di atas kerumunan, di atas kepala. Lebih tinggi. Karena dia kuat. Jadi tuan. Jadilah, ya bahas, seandainya ditafsirkan kasar, itu Nietzsche maunya, mending jadi orang kuat yang menginjak daripada orang lemah yang diinjak. Itu kalau akal kita waras. Kalau ada orang, saya lebih milih diinjak aja Pak, itu berarti tidak waras. Orang waras itu ya tetap milih di atas, bukan di bawah.
Tetap milih jadi tuan, milih jadi majikan daripada jadi budak. Loh, besok di akhirat kan kita bisa masuk surga, Pak. Ya, di surga juga jadi budak. Jeragannya kan tetap Tuhannya. Kita tidak merdeka-merdeka sampai besok, tidak enak. Katanya Nietzsche, harus merdeka dulu. Dan katanya Nietzsche, agama itu sering menghalangi orang untuk jadi besar. Gara-gara agama kita terbonsai. Tidak enak ya ngomong kayak gini di masjid. Kamu tiap hari diceramai agama itu puncaknya peradaban kita, sekarang agamanya dilecehkan. Katanya Nietzsche, agama hanya menghasilkan orang biasa. Agama itu hanya menghasilkan jamaah. Yes, kayak Ustadz Maulana itu loh. Pokoknya kalau dia bilang jamaah, terus jamaah nyaut. Weh gitu. Itulah kita. Jadi mentalitasnya budak. Kita terbelenggu. Tidak bisa ngapa-ngapain. Sehingga potensi besar kita hilang. Tidak terwujudkan. Kita jadi orang biasa-biasa. Dan itu dikritik habis-habisan oleh Nietzsche. Lah kok mau-maunya? Kita punya potensi, punya bekal, punya akal, punya kekuatan. Tapi mikir dibatasi, gerak dibatasi. Mau bikin tata nilai sendiri nggak boleh, mau merumuskan hidup sendiri nggak boleh. Semua dibatasi, katanya Nietzsche. Apa enaknya hidup yang kayak gitu? Ya ini mungkin pengalamannya Nietzsche sendiri, karena dia kan sejak kecil ibunya modelnya agak salafnya Kristen. Saya tidak tahu Kristen ono salafnya apa enggak ya. Yes, pokoknya ngono lah. Kristen rada keras lah pokoknya. Kristen garis keras. Oke. Jadinya dia agak trauma. Menurut dia agama itu isinya hanya membelenggu. Waktunya enak orang-orang tidur malah disuruh bangun, sholat. Waktu enak-enaknya nongkrong disuruh sholat. Waktunya makan-makan suruh puasa. Duit baru ngumpul disuruh haji. Itu pun ngantri 30 tahun. Dan disuruh sabar. Dihapusi enggak apa-apa. Haji itu kan gitu, sering pemerintah rada trik dikit, dia nyari untung banyak. Kalau kita protes, loh kok kayak gitu, enggak apa-apa. Calon haji itu harus sabar. Masa haji kok marah-marah? Jadi kita nesu aja enggak boleh di agama kan. Komplain aja enggak boleh. Kalau komplain ke orang, dianggap komplainnya ke Tuhan. Masa komplain sama Tuhan? Itu kan persis kasus hari ini kan, ada Ahok lah, ada siapalah yang itu. Jadi itu sebenarnya orang, cuma disandarkan bahwa ini maunya Tuhan. Seolah-olah hari ini kan ketika Ahok ngomong itu Allah marah, Nabi Muhammad pasti marah, padahal yang marah dia. Tapi kan dia tidak mau ngaku, ngakunya, loh ini Allah loh ini, Islam loh ini, yang marah jelas dia kok. Iya. Yo kalau saya bayangkan misalnya, contohnya misalnya ada Nabi Muhammad beneran pas Ahok pidato itu, saya ndak yakin Nabi Muhammad langsung berdiri marah-marah, ndak mesti. Paling Nabi Muhammad senyum-senyum aja. Ya, lihat profilnya Nabi loh ya. Mungkin beliau cuma begitu, paling senyum aja. Meskipun dalam ceritanya kan banyak itu. Nabi nggak cuma ngomong yang menyinggung, dilempari batu, diludahi kan Nabi ya. Senyum aja. Didoakan yang baik malahan. Oke, itu contohnya. Ahok itu memang nggak ngerti Islam. Ya wajar om dia Kristen. Lah iya kan. Aku ya bingung kok, kan ada yang komentar gitu, dia nggak ngerti. Lah ya kasih tahu dong, dia memang Kristen.
Tapi ya susah sih ya kan wis politiknya ada terus marahnya ada tadi ya. Kan kalau sudah marah itu kan tinggal akalnya tinggal 1/4 katanya. Jadi ya biarin aja sampai marahnya reda baru diskusi. Kalau diskusi sekarang enggak bisa. Untuk nyari jalan terbaik. Ya biar aja besok demo. Siapa ngerti setelah demo marahnya reda. Kalau tambah marah, ya sing waras ngalah. Ya, saya enggak tahu yang benar yang mana tapi marah itu jelas nanti jadi problem sendiri. Penyelesaiannya kalau ini memang masalah, penyelesaiannya pasti tidak dengan marah-marah, tidak dengan tawuran. Ketika solusinya marah-marah atau tawuran, yang lahir problem baru mungkin lebih besar. Jadi jangan sampai bunuh nyamuk dengan cara mukul kepala pakai palu. Ya, masa ada nyamuk kecil satu njupuk palu diduduk kayak ya. Nyamuknya bisa lolos, cuma kepalamu penjut mesti. Oke, jadi itu moralitasnya harus versi moralitas Tuhan. Penguasa hidup kita sendiri. Wong ya seandainya besok kita masuk surga atau masuk neraka kan dihitung sendiri-sendiri oleh Allah. Jadi seandainya kita kecemplung sumur, hasil pilihan jalan kita sendiri itu lebih lega daripada ditunjukin orang dan kecemplung sumur. Orang jalan lewat situ mas, nah situ terus plung kecemplung, kita kan mangkel. Tapi kalau pilihan kita sendiri kan mending, lewat sini aja lah nekat, kecemplung berarti aku keliru. Lebih nyaman daripada dikasih tahu orang, lurus mas, lurus, kecemplung. Nggak enak, mungkin maunya Nietzsche begitu. Pilihlah sendiri. Wong toh kita nanti yang harus tanggung jawab sendiri. Jadilah Tuhan dalam hidup kita. Terus katanya Nietzsche, agama itu konstruksi sosial. Wahyunya dari Allah mungkin. Melalui Nabi. Dibukukan jadi kitab suci. Tapi ketika itu dipraktekkan dalam sebuah institusi, itu konstruksi manusia sudah. Dan oleh umatnya, konstruksi manusia ini banyak dianggap konstruksi Tuhan. Ya kalau dianalogikan dengan agama kita, fikihmu itu hasil pikirannya Imam Syafi'i, Islammu, teologimu hasil pikirannya Imam Asy'ari, tasawufmu mengikuti Imam Ghazali mungkin. Konstruksinya manusia semua. Sholatmu yang gaya kayak gitu, itu niru guru-gurumu, ustadzmu kan. Yang lain punya gaya sendiri. Jadi tetap meskipun Nietzsche yakin tidak ada sumber transendental, sumbernya manusia, seandainya toh kita tidak percaya, kita percaya bahwa itu dari Allah, dari langit, dari akhirat, tetap dia ditafsir oleh manusia, dikonstruksi oleh manusia. Buktinya apa? Yang setiap imam, setiap ulama kadang memahaminya beda-beda. Jadi agama itu konstruksi sosial. Yang kedua, agama sering-sering memaksa kita mengikuti ajaran Tuhan dan memusnahkan insting naluri kita untuk berkembang, untuk jadi orang besar. Kalau bahasanya Nietzsche, will to power kita dibunuh atas nama agama. Terus ketika kita dalam kondisi susah, agama tidak nyuruh kita berjuang. Kadang-kadang malah nyuruh kita pasrah, menyuruh kita ini sudah takdirnya, nyuruh kita yang penting Allah ridho, nyuruh kita ya selesai. Kita dibelenggu, potensi kita diberangus, ini bahasa kasarnya. Yang ketiga,
kita ndak boleh bangkit. Nah, itu kan ini kritik habis-habisan ini pada agama. Agama membelenggu kita ndak bisa jadi besar. Kemudian ketika kita jatuh, kita malah dinasehati yang semakin membuat kita loyo. Sudahlah, dunia adalah penjara bagi akhirat kehidupan yang sejati. Kalah di dunia enggak masalah, yang penting besok masuk surga. Ya semakin tidak mau berjuang. Semakin kita tidak memperjuangkan nasib kita sendiri. Kita kan sering kayak gitu. Temenmu menzolimimu, kamu kan terus biar aja. Nanti dosaku biar masuk ke dia, pahalanya dia masuk ke aku. Kan kamu selalu gitu. Membiarkan orang menzolimimu. Biar aja, Gusti Allah ora sare, Gusti Allah sing bales, tenang wae, ndak apa-apa wis. Bila perlu suruh dia mukuli kamu terus, suruh dia membuli kamu terus nanti. Kan ada yang mentalitasnya kayak gitu. Ya meskipun kalau di Islam apa iya kayak gitu. Tapi Nietzsche melihatnya umat beragama itu sering begitu. Ya Allah, ndak apa-apa saya miskin asal engkau ridho. Wah, susah. Ya kan? Oke, lu miskin itu kan kalau ditarik lagi berarti butuh bantuan orang lain. Itu sama dengan bilang, ya Allah biar aja orang lain bantu aku asal kamu ridho. Ndak mandiri. Oke, kan sering kamu kayak gitu. Oke, ndak apa-apa kamu membuli aku, nggak apa kalau kamu mencaci maki aku. Yang penting, kan mesti gitu kamu. Terus arahnya ke atas. Yang penting Allah sayang padaku. Itu kadang-kadang untuk nutupi janjane kamu rawani. Bales. Ora wani kerengan. Ndak berani gegeran. Padahal maunya Nietzsche, loh, kalau kamu tersakiti ya ndak apa-apa, tunjukkan di mana sakitmu. Kalau kamu malu ya tunjukkan. Tunjukkan kamu malunya tentang apa, maksudnya gitu. Oke, dan dengan logika yang sama nanti Nietzsche sangat tidak suka dengan yang namanya demokrasi, sosialisme, dan komunisme. Kenapa? Demokrasi, sosialisme, komunisme itu nganggap semua orang sama. Padahal kan kita beda ya, katanya Nietzsche. Ada yang bodoh, ada yang pinter, itu kan semua ngakui. Ada yang kuat, ada yang lemah, kan kita ngakui ada itu dalam hidup ini. Tapi dalam demokrasi, sosialisme, semua dianggap sama. Bahkan katanya Nietzsche, demokrasi, sosialisme, komunisme itu membolehkan orang-orang idiot menjalankan sistem. Jadi pemimpin kita bukan yang paling kuat di antara kita, tapi orang biasa-biasa yang dapat suara terbanyak. Sejago apapun orang, kalau tidak ada yang milih, dia tidak akan jadi pemimpin. Sistem kayak gini, katanya Nietzsche, adalah sistem yang tidak manusiawi. Harusnya pemimpin itu ya yang paling jago. Biasanya pemenangnya itu orang biasa-biasa dalam sistem ini. Kenapa? Karena orang itu nyari yang selevel sama pikirannya, sama levelnya dengan dia. Yang di atas dia enggak, yang beda sama orientasinya dia enggak. Maka karena mayoritas itu orang biasa, yang dipilih oleh mereka pasti juga orang biasa. Jadi demokrasi, sosialisme, komunisme itu dikritik oleh Nietzsche. Alah demokrasi paling apapun yang terjadi yang dipilih ya sesuai logikanya orang banyak. Dan orang banyak itu selalu orang biasa. Tidak pernah ada orang istimewa itu banyak. Kalau ada yang bilang kita yang hadir malam ini semuanya adalah istimewa, itu mesti basa-basi. Tidak ada. Orang istimewa, orang kuat itu 1-2. Nah, cuma orang-orang ini sering nasibnya jelek. Kenapa? Karena dia tidak cocok dengan logika mayoritas.